Om Swastiastu, halo semua, perkenalkan nama saya Ninyoman Hitagerindra Wardani. Saya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa dengan NIM 2270121125. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya mengenai studenta 1, yaitu sistem sitoskeleton. Belum kita mengenal lebih jauh, pastinya kita semua bingung apa sih sebenarnya dari sistem sitoskeleton. Sistem sitoskeleton memiliki dua kata, yaitu sito dan skeleton. Sito yang berarti sel dan skeleton yang berarti kerangka. Maka definisi dari sitoskeleton adalah bagian dari sel sitoplasma yang terdiri dari filamen atau serat protein yang panjang dan mikrotubulus yang akan bekerja sama untuk membentuk suatu susunan atau kerangka. Dan apa sih sebenarnya fungsi dari sistem sitoskeleton? Di sini saya menuliskan 3 fungsi utama dari sistem sitoskeleton, yaitu yang pertama, memberikan bentuk khas dan menghubungkan membran serta organel ke satu sama lain. Yang kedua, ada bertindak sebagai motor penggerak sel, perubahan bentuk selama pertumbuhan, aliran sitoplasma, dan pembelahan sel. Dan yang ketiga, ada sebagai jalur transportasi di dalam sel. Dari semua fungsi tersebut, ada pun struktur dari sistem sitoskeleton. Yang pertama di sini ada mikrotubulus. Mikrotubulus memiliki struktur batang berongga seperti namanya tube. Mikrotubulus juga memiliki 13 kolom molekul tubulin. Mikrotubulus memiliki diameter sekitar 25 mikrometer dan dinding tabung terbentuk dari protein globular disebut dengan tubulin. Nah, tubulin ini ada dua jenis tipenya, yaitu yang pertama alfa tubulin dan yang kedua ada beta tubulin. Selanjutnya, struktur dari mikrotubulus ini dapat bertambah ataupun berkurang apabila tergantung dari banyaknya molekul tubulin jika ditambahkan ataupun dihilangkan. Adapun fungsi dari mikrotubulus ini, yang pertama mempertahankan bentuk sel dengan bentuknya yang seperti balok, dia menahan dan menekan dari bentuk sel. Dan yang kedua, ada sebagai berperan pada pergerakan kromosom dalam pembelahan sel. Yang ketiga, ada membantu pergerakan organel karena adanya molekul motor. Seperti yang saya tampilkan atau saya tambahkan gambar di sini, bahwa molekul motor menempel pada mikrotubulus. Dengan dibantu oleh ATP, maka organel dapat bergerak sesuai dengan panduan atau alur yang telah disediakan oleh mikrotubulus sitoskeleton. Selanjutnya, fungsi dari mikrotubulus ada motilitas sel, yaitu pergerakan silia dan flagela. Mikrotubulus memiliki peran penting saat silia dan flagela bergetar. Adapun struktur yang ada pada pusat mikrotubulus yaitu dengan struktur 9+2 atau azoneme. Yaitu di sini 9 pasang mikrotubulus seperti yang saya cantumkan pada gambar, ada 9 pasang mikrotubulus di sekitar dan 2 mikrotubulus tunggal di tengah-tengah. Nah, bagi teman-teman, jika tidak tahu silia dan flagela, maka saya akan menjelaskan apa sih itu silia dan flagela. Yang pertama ada silia. Silia merupakan alat gerak yang berjumlah banyak dan pendek seperti rambut getar. Yang kedua ada flagela, alat gerak yang berjumlah 1 atau 2 tiap selnya dan berukuran lebih panjang daripada silia seperti cambuk getar. Teman-teman bisa melihat gambar di sini tentang struktur 9+2 atau azoneme pada fungsi mikrotubulus sebagai motilitas sel.
Yang selanjutnya ada struktur filamen intermediate. Filamen intermediate ini memiliki struktur seperti kabel, yang mana hal tersebut merupakan protein serabut yang menggulung, macam kabel yang telah saya tambahkan di gambar tersebut. Yang kedua, struktur filamen intermediate memiliki diameter sekitar 8 atau 12 mikrometer. Dan yang terakhir, filamen intermediate memiliki susunan protein keratin. Keratin ini merupakan sama halnya seperti struktur penyusun dari rambut kita. Dan adapun fungsi dari filamen intermediate, yang pertama ada mempertahankan bentuk sel sebagai unsur penahan dan tarikan, dan yang kedua yaitu tempat bertautnya nukleus dan organel-organel lainnya yang tentunya organel tertentu dari sel tersebut. Jadi di sini ada bentuk dari filamen intermediate yang warnanya hijau toska, dan jika dilihat lebih mikroskopis, itu ada subunit protein, subunit serabut, dan memiliki diameter sekitar 8 hingga 12 mikrometer. Dan yang terakhir, kita memiliki struktur mikrofilamen atau sering disebut dengan filamen aktin. Filamen aktin memiliki struktur dua untai aktin, yaitu seperti di gambar, yang saling terjalin, macam halnya seperti DNA. Dan yang kedua, mikrofilamen memiliki diameter sekitar 7 mikrometer. Dan yang terakhir, mikrofilamen tersusun dari protein yang bernama aktin. Adapun fungsi dari mikrofilamen ini, yang pertama ada mempertahankan bentuk selnya, sama seperti filamen intermediate, yaitu dengan unsur penahan dan tarikan. Yang kedua, yaitu pengaliran sitoplasma. Dan yang ketiga, ada motilitas sel atau pseudopodia, atau kita bisa katakan yaitu alat gerak dengan kaki semu, seperti yang sudah saya cantumkan, yaitu animasi dari amuba atau sel yang memiliki pergerakan kaki semu. Selanjutnya ada fungsi dari mikrofilamen, yaitu sebagai pergerakan sel otot. Pasti teman-teman bingung, kenapa bisa mikrofilamen dikatakan berfungsi sebagai pergerakan sel otot? Nah, saya akan jelaskan dari pertama, yaitu di otot kita. Jadi di otot kita ini tentunya ada yang namanya jaringan otot. Di jaringan otot itu ada yang namanya sarkomer, dan di dalam sarkomer ada yang namanya myofibril. Nah, di dalam myofibril ini dibagi lagi menjadi dua filamen, yaitu aktin dan myosin. Filamen aktin seperti yang telah ditunjukkan pada gambar, yaitu filamen atau serabut dari otot yang memiliki ukuran tipis, dan yang satunya yaitu myosin merupakan filamen atau serabut otot yang memiliki ukuran lebih tebal dari aktin. Nah, kedua dari filamen ini, baik aktin maupun myosin, akan bekerja sama dibantu oleh unsur Ca2+ serta ATP. Maka dengan adanya kerjasama tersebut, nanti jaringan otot kita atau otot kita akan bergerak, baik itu kontraksi maupun relaksasi. Adapun ringkasan yang telah saya buat untuk teman-teman sekalian agar belajarnya lebih mudah, yaitu di sini ada definisi dari sitoskeleton atau sistem sitoskeleton, yaitu bagian dari sel sitoplasma yang terdiri dari filamen atau serat protein yang panjang dan mikrotubulus yang akan bekerja sama untuk membentuk suatu susunan atau suatu kerangka. Dan sistem sitoskeleton ini dibagi menjadi tiga, yaitu mikrotubulus, filamen, intermediate, dan mikrofilamen. Yang pertama ada mikrotubulus, yaitu
serabut yang paling tebal memiliki fungsi pergerakan sebagai pergerakan sel. Dan yang ketiga, mikrotubulus dibuat dari protein yang bernama tubulin. Yang kedua ada filamen intermediate, memiliki ukuran intermediate atau sedang, atau ukurannya itu di antara mikrotubulus dan mikrofilamen. Dan yang kedua ada fungsinya mempertahankan bentuk sel. Filamen intermediate ini juga terbentuk dari protein keratin. Seperti yang saya katakan tadi, keratin ini sama penyusunnya seperti penyusun dari rambut kita. Dan yang terakhir ada mikrofilamen. Mikrofilamen memiliki ukuran yang paling tipis atau bisa kita sebut dengan filamen aktin. Filamen aktin ini berfungsi sebagai pergerakan pada internal sel dan terbuat dari protein yang bernama aktin. Selanjutnya, ada pun referensi yang saya gunakan yaitu dari Campbell Neal Biologi dan Color Atlas of Biochemistry, dan untuk gambarnya saya mendapatkan di website tersebut. Sekian dari presentasi atau pemaparan saya tentang sistem sitoskeleton. Apabila ada salah kata, saya minta maaf dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.